Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Mas. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik, luar biasa. Ya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil qur'ani imama wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya akan melakukan transaksi terlebih dahulu. Ahmad Arudatin, Alif Rizky, Alfi Rizky ya, Alicia Yara, Bella Wulandari, Desi Widianti, Dimas Setia, sakit. Ya, kita doakan untuk Mas Dimas, semoga bisa diberikan kesehatan agar besok saat melakukan pembelajaran bisa bertemu kembali. Amin. Julia, Qoyimatun Nisa, Lutfiatur Rohmah, Merlinda Ayu, Muhammad Raiha, Muhammad Adi Hartono, Muhammad Angga sakit. Kita doakan juga ya, semoga Mas Angga diberikan kesehatan dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Ya, kita akan masuk ke materi tentang teks prosedur. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini itu adalah satu, memahami definisi teks prosedur dan memahami struktur teks prosedur. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mau tanya, apa yang kamu ketahui tentang teks prosedur? Ada yang tahu? Apa itu teks prosedur? Apa Mbak Ria? Ya, ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Langkah-langkah. Ya, betul, benar sekali. Mas Rehan, tepuk tangan untuk Mas Rehan. Ya, langkah-langkah. Selanjutnya ada apa lagi? Tujuan. Apa? Tahap-tahap. Tahap-tahap. Ya, kita akan belajar tentang teks prosedur. Ya, teks prosedur itu berisi tentang tahapan atau langkah-langkah untuk melakukan kegiatan atau melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, kalau kalian pernah bikin sesuatu dari tutorial YouTube nggak? Belum pernah? Atau udah? Belum. Menurut kalian apa yang bikin tutorial itu mudah diikuti? Tutorial itu kenapa bisa jadi mudah diikuti itu karena apa? Karena penjelasannya yang rinci, mudah dipahami, langkahnya terstruktur, ya. Oke, kita akan masuk ke materinya. Ya. Teks prosedur. Oke, tadi disampaikan sama Mas Rehan ya, langkah-langkah ya. Ya, teks prosedur menurut Rahman menjelaskan adalah teks yang berisi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu teks prosedur. Menurut KBBI, teks prosedur adalah teks yang berisi tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah, yaitu menurut KBBI.
Dan selanjutnya, berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa teks prosedur merupakan serangkaian petunjuk, tahapan, langkah, atau cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Itu disebut dengan teks prosedur. Ya. Kita lanjut, jenis teks prosedur. Ada yang tahu jenis teks prosedur itu ada berapa? Ada tiga. Ada apa aja? Ya, teks prosedur sederhana, kompleks, dan protokol. Ya, betul sekali. Itu ada tiga, yaitu teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana untuk apa? Hanya terdiri atas 3 sampai 4 langkah. Ya, teks prosedur ini dikatakan prosedur sederhana karena hanya menyajikan hal-hal yang dianggap penting. Contohnya, menghidupkan komputer, cara mengoperasikan setrika listrik, cara mematikan televisi, cara mengirim pesan melalui handphone, dan lain sebagainya. Contoh dari ini mengoperasikan setrika listrik, contohnya kan hanya Anda mencolokkan ke dalam stop kontak, ya, ditunggu sampai setrika itu panas, baru bisa digunakan. Ya, selanjutnya teks prosedur kompleks berbeda dengan teks prosedur sederhana. Ya, teks prosedur kompleks berisi langkah kerja yang lebih banyak serta penjelasan yang panjang dan terperinci. Kalau tadi teks prosedur sederhana hanya 3 langkah, kalau teks prosedur kompleks itu lebih panjang, ya, dan lebih banyak penjelasannya. Contohnya, cara membuat EKTP, mengurus SIM, terus mendaftar kartu prakerja, mematikan komputer, dan cara membuat nasi goreng dan sebagainya. Ya, ini contoh cara mematikan komputer. Itu masuk ke dalam teks prosedur kompleks, ya. Teks prosedur kompleks karena berisi agak banyak dan panjang, ya. Nih, contohnya, untuk cara mematikan komputer pada Windows 8 yang benar adalah sebagai berikut. Ya, arahkan pointer mouse ke pojok kanan bawah, lalu pilih, setelah itu klik setting, lalu klik power, setelah itu klik shutdown. Tunggu hingga komputer dalam keadaan benar-benar mati. Setelah itu matikan stabilizer dan cabut kabel arus listrik. Nah, itu contoh cara mematikan komputer yang benar dan contoh teks prosedur kompleks. Ya, lanjutnya jenis teks prosedur protokol, ya, berbeda dengan teks prosedur sederhana dan kompleks yang tahapan demi tahapannya dilakukan secara berurutan. Tahapan dalam teks prosedur protokol dapat diubah, tetapi tidak diubah dan tidak harus berurutan, tapi tetap memberikan hasil yang sama, yaitu disebut teks prosedur protokol. Contohnya adalah memasak mie instan. Kenapa? Karena memasak mie instan itu misalkan bumbunya dulu mau dimasukkan langsung dengan minyak saat direbus atau disendirikan saat dituangkan di dalam mangkok, itu nanti hasilnya akan sama, rasanya tidak akan tidak akan berbeda atau berubah. Contohnya seperti ini. Pertama, didihkan air, kemudian masukkan mie instan ke dalam air yang mendidih. Setelah itu silakan tentukan apakah bumbu racik mie instan akan dimasukkan bersama minyak yang sedang dimasak atau dipisahkan ke dalam wadah tersendiri yang sudah disediakan. Ya, setelah itu setelah mie matang, masukkan ke dalam wadah, dan terakhir mie siap disajikan atau dihidangkan. Selanjutnya, struktur. Struktur ada berapa? Struktur teks prosedur ada yang tahu? Ada berapa? Ada 7. Apa aja? 7. Tujuan. Langkah 1. Langkah 2. Langkah 3. Langkah 4. Penutup.
material. Ya. Struktur teks prosedur, ada tujuan, ya. Bagian ini merupakan pengantar topik yang akan dijelaskan dalam teks prosedur. Bagian ini juga berisi penjelasan singkat dan tujuan akhir yang akan dicapai. Selanjutnya material, ya, material. Pada jenis teks prosedur tertentu, sebelum membahas bagian langkah-langkah, terlebih dahulu dipaparkan material atau alat dan bahan yang digunakan beserta takarannya. Terus ada langkah-langkah atau petunjuk, ya. Bagian ini berisi langkah-langkah atau petunjuk kerja yang diuraikan secara terperinci untuk mencapai tujuan atau hasil akhir yang diinginkan. Umumnya pada bagian ini disajikan dalam bentuk poin-poin atau penomoran. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pembaca, memahami dan mempraktikkan langkah-langkah yang disajikan. Namun tidak jarang pula petunjuk kerja dituliskan dalam bentuk narasi, ya. Selanjutnya ada penutup, ya. Bagian ini berisi simpulan, ya, mengenai tahapan atau prosedur kerja yang telah dilakukan, ya. Bagian ini juga memaparkan beberapa saran dari penulis untuk pembaca, namun hanya bersifat opsional, ya. Jadi ada tadi tujuan, material, langkah-langkah dan penutup. Nah, itu contoh kelompok yang maju tadi sudah menjelaskan, ya, dari strukturnya. Di situ ada tujuan, ada material, langkah-langkah dan penutup, ya. Tadi penutupnya dari kelompok 1 tadi gunakan masker ini 2 kali seminggu untuk hasil yang optimal, dan yang di kelompok 2 tadi ada penutupnya nggak? Kelompok 2? Ada. Ya, dari itu, ya, pembuatan buburnya cukup mudah, murah dan sekaligus sehat. Ya, sarapan sehat dan menu makan tradisional yang telah dikreasikan. Selamat mencoba. Itu termasuk ke dalam penutup. Dan bahan-bahannya juga, alat dan bahannya itu juga dijelaskan. Juga ada takarannya tersendiri. Tadi ada 400 gram nasi merah. Terus tadi 200 gram singkong, ya, bukan garam. Terus ubi ungu juga 200 gram dan lain-lain, ya. Itu tadi jawaban dari teman-teman kalian. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang materi teks prosedur, khususnya struktur? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oh iya. Kalian mampu memahami materi teks prosedur tersebut yang tadi dijelaskan? Anda sudah paham? Sudah paham. Terus ada nggak materi yang sulit dipahami pada struktur teks prosedur? Nggak ada. Oke. Bagaimana cara mengatasi kesulitan belajarnya? Ayo. Gimana? Dengan cara apa? Ya, ditanyakan. Apa yang belum tahu atau tidak tahu bisa ditanyakan untuk mencari tahu. Iya. Apakah pembelajaran hari ini berlangsung sesuai rencana? Ya. Sesuai. Ya, betul, ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, semangat untuk melaksanakan pembelajaran, jangan patah semangat, ya. Raih cita-cita kamu setinggi-tingginya. Gunakan waktu untuk belajar, ya. Harus bisa optimalkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya. Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri. Kita lanjutkan untuk presentasi pada pertemuan selanjutnya karena waktunya juga sudah selesai. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya tutup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.